Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada para sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga panjenengan selalu dalam lindungan Allah SWT, dimudahkan rizkinya, dilancarkan semua urusan-urusannya. Dan apabila ada yang sakit, semoga diberi kesehatan seluruh keluarga oleh Allah SWT. Bagi yang masih punya hutang, semoga segera terlunasi. Amin. Tidak lupa kami menyapa para sahabat di seluruh Nusantara dan yang ada di luar negeri juga, di Taiwan, Jepang, di Malaysia dan yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih sudah berkenan mendampingi kami terus melalui komen, subscribe. Kami mengucapkan terima kasih. Dan bagi yang beragama lain, salam rahayu. Alhamdulillah para sahabat, kali ini kita akan menguak itu ya, hadis Nabi yang namanya itu nanti akan datang pada masanya itu dengan sebutan apa mas? Pemuda akhir zaman ya. Pemuda akhir zaman itu datanya itu kapan dan seperti apa, kita juga belum tahu. Coba kami akan menguak dari sisi gaibnya. Kita akan melakukan mediumisasi. Kita akan menarik salah satu gaib yang sangat mengetahui, dan nanti akan kami protek supaya dia berbicara jujur. Ini hanya komunikasi sama gaib, boleh percaya boleh tidak, soalnya kan pendapat kita kan masing-masing, seperti itu. Langsung aja mas. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan semua bersihkan bisa masuk sekali dalam nafsu pengaruh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan semua saya tarik salah satu gaib yang mengetahui tentang Rasulullah yang namanya pemuda akhir zaman, yang mengetahui gaib, yang mengetahui ketarik telapak Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah masuk sinkron dengan tubuh dia, terus puasa sallallahu alaihi wasallam. Sinkron. Mohon maaf, dengan golongan apa ini yang masuk? Ya Allah, kita suara yang tersambung otomatis bisa bahasa Indonesia dengan proses Allah. Dengan siapa mbah ini yang masuk mbah? Saya dari Kayangan. Ya, dari Kayangan, dari golongan bangsa jin apa siluman atau yang lainnya? Saya dari golongan Jinden. Coba saya praktek dulu ya, mohon maaf, siapa tahu nanti ada yang menyusup. Iya. Apa belajar dalam terlantai Allah. Jadi gini mbah, tadi kan saya menarik salah satu gaib yang mengetahui tentang hadis Nabi itu ya, yang pada masanya itu nanti akan datang pemuda akhir zaman itu, maksudnya gimana mbah? Kalau panjenengan tahu tolong diceritakan. Yang boleh-boleh saja, yang sifatnya rahasia ya jangan diceritakan. Monggo.
di sini banyak yang mantau, Den. Bismillahirrahmanirrahim. Otomatis tempat ini tertutup, tidak bisa ditembus, dipantau oleh gunung gaib. Setan iblis ini tidak bisa melihat, tidak bisa menyusup. Allah. Sudah. Mohon maaf, ini wujudnya apa, Mbah? Wujud saya seperti manusia biasa, tapi saya tinggi, bermata satu. Aman dari golongan Dajjal? Dari golongan jin. Kok matanya satu? Memang jenisnya seperti itu? Iya. Ini sudah muslim apa belum ini? Saya belum, Den. Tapi saya sudah ada tugas. Belum waktunya saya jadi muslim. Jadi kan tadi saya menarik gaib yang mengetahui tentang pemuda akhir zaman itu sesuai yang dihadiskan Nabi dalam Al-Quran. Itu apakah panjenengan mengetahui apa tidak? Oh ya, Den, saya sangat mengetahuinya. Tolong diceritakan boleh? Tugas saya salah satunya adalah memantau daripada calon-calon pemuda. Oh, calon-calon pemuda akhir zaman maksudnya? Kami akan mengikutinya, ya. Akan membantunya. Itu asalnya itu pemuda dari mana, Mbak, yang dimaksud dari hadis Nabi itu? Kalau yang saya tahu dari bumi, Den. Dari bumi? Ya, dari golongan manusia. Jadi pemudanya dari golongan manusia? Iya. Terus yang dimaksud akhir zaman itu nanti akan membawa kedamaian atau membawa kerusakan atau gimana maksudnya itu? Oh, itu mereka pemuda akhir zaman, sang pembawa cahaya, deh. Pemuda akhir zaman yang membawa cahaya? Ya, yang akan menolong semua umat yang tersesat. Pada hakikatnya juga bukan mereka yang menolong, tapi Sang Tuhan yang telah ditakdirkan kepada mereka menjadi tangan-tangan Tuhan. Jadi pemuda akhir zaman itu dia itu seorang penolong? Iya, sang pembawa cahaya Tuhan. Oh, bukan berarti itu Imam Mahdi atau siapa, Mbak? Oh, itu sang sana buah dari sang Satrio Piningit. Oh. Jadi banyak, Den, bukan satu saja pemuda-pemuda akhir zaman itu, tapi mereka di bawah satu naungan oleh sang Satrio Piningit. Oh. Setahu saya. Itu ya. Iya. Jadi pemuda akhir zaman itu pada masanya nanti akan datang, tapi dia itu di bawah naungan Satrio Piningit. Ya, membawa cahaya dari Tuhan yang dimana banyak kegelapan di dunia ini sebab ulah daripada manusia-manusia sendiri itu. Di balik itu mereka disesatkan oleh dari golongan iblis dan golongan saya. Jenengan? Iya, tapi tugasnya berbeda-beda. Kalau saya sendiri, meski saya belum masuk apa itu tadi kata panjenengan itu Islam. Oh iya, tapi saya dari dulu pencari cahaya. Iya. Terus gini, Mbak, nanti kan pada akhir zaman itu kan adanya apa tuh? Mata saya ada yang nyerang ini, deh.
yang menyerang, otomatis kembali ke masa. Allah, semua negerinya kembali ke masa. Nanti kan ada akhir zaman itu kan ada kerusakan, Mbak. Apakah pemuda dari golongan Dajjal itu memang ada yang ditugaskan di dunia ini apa enggak yang untuk kerusakan? Tadi kan ada yang namanya pemuda pembawa cahaya di bawah naungan Syaithan Beningit. Apakah ada pemuda lagi yang di sisi lain dari golongan Dajjal untuk kerusakan dunia ini, apakah ada? Saat pemuda sang pembawa cahaya telah dimasyhurkan oleh sang Tuhan, saat itu hampir semua manusia dalam naungan Dajjal, Den. Tidak hanya pemuda, Di semua orang tua, anak-anak, semuanya dalam kegelapan. Mereka berjalan di atas bumi tanpa cahaya sedikit pun, tanpa mengingat Tuhannya sedikit pun. Ya. Jadi seperti itu, Den. Yang dikabarkan di luar itu kan ada pemuda akhir zaman itu yang anak buah Dajjal, tapi menurut penjelasan panjenengan tadi, untuk membawa kerusakan di dunia ini nantinya pada akhir zaman itu tidak hanya pemuda ya, Tidak hanya pemuda. jadi pemuda ya, golongan dewasa juga Iya. ada. Yang dituliskan dalam hadis Nabi itu yang dimaksud tadi pemuda akhir zaman itu malah membawa cahaya. Iya, yang saya tahu terkait pemuda Ya. akhir zaman itu di bawah naungan Satrio. Mohon maaf tadi sedang apa tadi pas saya tarik? Saya sedang mantau, Den. Memang panjenengan mantau Di dalam bumi ini sudah hampir 0,5% lebih, setengah bumi lebih dalam kegelapan. sekarang ini. Iya. Oh, seperti itu. Hanya beberapa orang-orang dengan sedikit cahaya, tapi ada 1 atau 2 orang yang diliputi cahaya gemerlap. Sampai saya sendiri saat mantau pun tidak bisa silau. Entah itu siapa itu, saya juga nggak tahu. Nanti kamu kan tahu sendiri. Iya. Pada masanya nanti. Iya, Den. Yang penting sampean nurut apa yang ditugaskan kepada sampean. Pada saatnya nanti sampean akan ikut juga jadi pengikut beliau. Ya udah Mbah, terima kasih atas informasinya. Mohon maaf atas waktunya tadi, saya mungkin kalau pancang nanti panjenengan. Ya, nggak apa-apa, Den. Terima kasih sudah ada di sini. Ini untuk makan sehari-hari gimana, teman? Ada yang jatah apa nyari-nyari? Di Kayangan sudah aman, Den. Oh, alhamdulillah. Ya. Tapi nanti pada saatnya panjenengan ini nanti akan diikutkan golongan Imam Mahdi atau gimana? Saya juga nggak tahu, Den. Cuma saat ini tugas saya mengikuti daripada jiwa saya untuk mencari sang cahaya. Jadi saya mungkin dalam rangka pencarian cahaya. Iya, Den. Maksudnya nggak punya. Sudah jauh-jauh hari saya dari leluhur saya disarankan agar mencari cahaya, dan di mana di akhir zaman akan ada sang pembawa cahaya dan pemuda-pemuda dari golongan manusia juga ada.
Tapi saya juga belum bisa melihatnya dengan jelas. Apakah panjenengan ada yang itu ya, yang nanti yang nanggung bahwa nanti panjenengan nanti akan jadi pengikut Imam Mahdi, tentunya kan dimuslimkan dulu. Saya nggak tahu itu deh. Apakah panjenengan ingin masuk Muslim apa gimana? Saya juga nggak tahu itu Muslim, cuma saya belum seperti Muslim. Yang teman-teman saya di sana sebagian besar sudah pada Muslim. Kalau panjenengan mau ya tak bantu. Kalau memang sudah kehendak panjenengan, tapi saya nggak maksa. Kalau memang ada kemauan ingin Muslim, bantu Muslim. Manfaatnya apa deh? Manfaatnya ya banyak. Nanti kalau kamu Muslim, insya Allah jadi pengikut Imam Mahdi. Pada akhir zaman kan ada dua pemimpin, yaitu Imam Mahdi dan Dajjal. Karena kan memimpin kerusakan dan Imam Mahdi membawa cahaya kebaikan di dunia ini. Apakah istilah Imam Mahdi itu Ya nantinya. sang satrio piningit? Ya betul. Oh, ya boleh deh. Gimana? Kalau saya boleh, kalau saya diperkenankan, silakan Den. Ya. Saya sangat harapkan itu. Ya sampai dengan ikhlas nanti ngikuti kata-kata saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la Satu ilaha illallah illallah. Asyhadu an wa asyhadu anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Allah. Semua jalan sudah masuk. Jamu masalah. Gimana Mbah rasanya? Mata saya jadi kecil. Kecil, tadinya besar. Tadi satu, Sekarang dua. sekarang dua. Sampai tadi itu awalnya dari golongan apa? Saya dari golongan jin. Oh jin. Memang dari awal matanya sampan itu satu atau dua awalnya? Waktu saat saya baru ada, saya itu mempunyai mata dua. Terus kok bisa jadi satu? Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi satu dan besar. Seperti itu. Ya, alhamdulillah tadi sudah sempurna dengan sampai memeluk agama Islam, otomatis menjadi sedia kala awal sampean dilahirkan. Sallallahu. Tapi sampean tak kasih perjanjian apabila murtad lagi dan sampean kembali murtad nanti akan meledak. Iya, dia Terima nggak ya. berani deh. Sekarang sudah Muslim, mendingan. Sudah. Mengulas tadi, omongan sampean tadi bisa di itu kebenarannya apa enggak? Itu semua menurut saya sudah benar deh. Ya, terima kasih kalau Pengalaman saya ya, dari leluhur saya. ya, Iya, boleh bohong ya, sudah Muslim ya. iya deh. Ya udah, sekarang sudah Muslim, itu ajarannya di dada itu dipelajari, nanti diamalkan, dan sekarang panjenengan gimana, mau pamit atau gimana? Kalau mau pamit antar atau kembali sendiri?
Ya, terima kasih, Dek. Ya, sama-sama. Ya, saya pamit dulu. Ya, nanti yang ngajak sampan kemana ngikut ya. Ya, Bismillah. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, dengan sungguh dalam kata kembali ke saya. Allah. Semua apa yang ketemu dalam salawat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di proses mediumisasi berjalan dengan lancar. Jadi intinya yang dimaksud pemuda akhir zaman itu sesuai dengan yang dihadiskan Nabi, memang ada nanti pada masanya pemuda akhir zaman itu nanti pembawa cahaya setelah kegelapan yang dipimpin sama Dajjal itu, tapi di bawah naungan Satria Piningit yang dimaksud pemuda akhir zaman. Ada yang bilang pemuda akhir zaman itu dari golongan Dajjal, tapi dari penjelasan goib yang saya tarik tadi, memang kalau pada akhir zaman itu anak buah Dajjal itu tidak hanya pemuda, tapi seluruh kalangan, maksudnya ada pemuda, ada orang dewasa, semuanya. Jadi seperti itu pembicaraan kami dengan goib tadi. Terserah panjenengan, boleh percaya boleh tidak, soalnya kan pendapat orang masing-masing. Dari kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.